kita masih ada satu materi yang akan disampaikan oleh terima kasih Bu Dona. Satu materi yang terakhir disampaikan oleh Pak Aditya Hani. Tolong Mbak Dilan menayangkan biodata beliau, akan saya bacakan. Nah, ini pemateri yang terakhir, beliau adalah Mas Aditya Hani atau Pak Aditya Hani S.Sud MSc. Beliau lulusan S1 dari Fakultas Kehutanan UGM, kemudian melanjutkan di tempat yang sama, dan S3-nya sekarang sedang dijalani di tempat yang sama juga. Ini UGM betul ini. Nah, yang selanjutnya ini berbagai pengalaman kerja beliau, dan sama seperti Bu Dona tadi, beliau memang dari awal menggeluti penelitian di bidang agroforestry, dan terakhir sebelum bergabung di BRIN, beliau memang di balai yang khusus meneliti tentang agroforestry, Balai Penelitian Agroforestry di Ciamis. Nah, pada kali ini beliau akan menyampaikan pengalamannya bagaimana membangun agroforestry berbasis bambu dengan komoditas-komoditas yang ada seperti apa, kemudian manfaatnya yang bisa digali seperti apa, dan lain sebagainya. Nanti kita akan dengarkan secara langsung. Monggo Mas Aditya Hani untuk menyampaikan paparannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua. Untuk PowerPoint sudah muncul ya di layar Bapak Ibu semua. Sudah Mas, di slideshow aja. Sudah, oke. Pada siang hari ini saya akan menyampaikan materi tentang pengolahan bambu agroforestry ya. Kalau pengolahan agroforestry berbasis bambu yang sudah penelitian ini sudah berjalan sejak tahun 2015 pada saat masih di Balai Litbang Teknologi Agroforestry. Mungkin sebelum itu kita perkenalan dulu dengan bambu ya, bagaimana kenapa bambu ini sangat penting dan sangat potensial untuk dikembangkan dalam pola agroforestry maupun non agroforestry ya, terutama untuk bidang rehabilitasi lahan ya, karena bambu ini mempunyai pertumbuhan yang sangat cepat. Itu hanya membutuhkan sekitar 3 bulan atau 5 bulan ya, 5 bulan untuk mencapai tingkat maksimum. Beda dengan pohon yang mungkin setahun tiapnya berapa senti gitu ya. Kalau ini bambu cukup cepat. Kemudian perakarannya menyebar luas. Jadi kita bisa mengetahui sendiri ketika di rumpun bambu, sekitar rumpun banyak perakaran bambu. Ini sangat baik untuk konservasi tanah dan air. Sehingga tidak heran ketika bambu merupakan salah satu jenis yang menjadi sumber pelindungan mata air yang ada di masyarakat ya, di pedesaan. Kemudian bambu juga mempunyai tunas atau rebung yang bisa dimanfaatkan, karena ada sekitar 10 jenis bambu yang rebungnya bisa diolah untuk menjadi makanan karena mengandung berbagai nutrisi ya, bisa kita dia sendiri, dan sudah banyak masyarakat yang mengembangkan rebung untuk makanan seperti lumpia Semalang dan gulai rebung dan segala macam. Indonesia sendiri merupakan salah satu negara yang mempunyai keanekaragaman jenis bambu yang cukup tinggi, ada 156 jenis bambu, dan 88 jenis itu merupakan jenis endemik yang hanya ditemui di lokasi tersebut. Kemudian perasaan tumbuh bambu juga cukup lebar ya, dari tanah yang subur sampai sangat tidak subur, kemudian dari dataran rendah sampai dataran tinggi. Tapi apabila kita mengharapkan produktivitas yang tinggi, tentu saja mengharapkan kondisi tanah yang subur. Kemudian untuk pemahatan bambu dari ujung atas sampai bawah ya, itu bambu mempunyai banyak manfaat, dari daun, batang sampai akar ya. Ini bisa dilihat sendiri nanti. Itu kalau masyarakat secara tradisional memanfaatkan batang bambu untuk kerajinan ya, untuk bangunan rumah itu segala macam. Kemudian untuk
daun sebagian masih mempraktekkan untuk ke obat-obatan ya, kemudian bisa juga untuk berbagai macam kerajinan juga. Kemudian eh, budidaya bambu juga sudah berkembang cukup lama di masyarakat dalam bentuk hutan rakyat, sehingga dia biasanya secara campuran ya, tidak hanya satu jenis bambu saja. Dan ini menjadi salah satu nilai positif dari bambu karena dia bisa dikomunikasikan dengan beberapa jenis tanaman kayu-kayuan. Namun apabila masyarakat pengen tertarik, dia lebih tertarik lagi karena tadi sudah sampaikan kebutuhan pangan kita masih kekurangan ya. Bagaimana pengelolaan bambu ke depan bisa mengkombinasikan antara bambu dan tanaman pangan. Seperti kita ketahui sendiri di tanaman bambu di beberapa daerah kita temui bahwa tanaman bambu sudah mulai banyak dihilangkan karena banyak alasan, mungkin konversi lahan, kemudian terlalu ribut, atau kemudian diganti jenis yang lain yang lebih nilai ekonominya tinggi. Kemudian sebagian juga penebangannya cukup intensif yang berakibat pada penurunan produktivitas bambu yang apabila tidak dikelola dengan baik maka produktivitas bambu akan menurun 58,52% ya apabila tidak diatur panennya. Kemudian masyarakat juga saat ini masih rendah ya minat untuk budidaya bambu karena tanaman bambu yang ada di kebun masyarakat tuh pada umumnya merupakan bambu warisan ya dari orang tua, dari kakek nenek segala dari sebelum-sebelumnya ya. Jadi tinggal hanya memanfaatkan. Jarang sekali yang saat ini petani sekarang itu menanam bambu ya. Nah, ini penelitian kami sendiri dilakukan di Ciamis, di Desa Sukaharja dengan ketinggian 530 meter DPL. Kondisinya sebagian didominasi oleh tanah latosol dan merupakan lahan kering berbukit ya. Nah, yang kita temukan di lahan masyarakat di Desa Sukaharja ini merupakan salah satu desa sentra bambu di Kabupaten Ciamis. Masyarakat menanam bambu dalam beberapa pola ya. Biasanya karena di daerah berbukit, di lereng-lereng yang terjal, masyarakat punya kearifan lokal, lereng terjal tersebut biasa didominasi oleh bambu ya, hampir mendekati monokultur. Biasanya menjadi blok bambu tersendiri khusus untuk produksi bambu. Karena beranggapan bahwa selain untuk bisa produksi, tapi bisa untuk menjaga lahan biar tidak longsor di lereng tersebut. Kemudian untuk batas lahan juga dikembangkan ketika di bagian tengah masyarakat menanam jenis HBK seperti kopi, kemudian kapulaga, kemudian berbagai jenis tanaman yang penghasil lainnya sehingga dianggap tidak mengganggu tanaman bawah tersebut, sehingga bambu ditanam di batas lahan milik mereka. Kemudian di sumber-sumber air juga kita temukan biasanya karakternya bambu yang di sumber air itu jarang ditebang ya oleh masyarakat, kemudian jenisnya campuran berbagai jenis tanaman dan relatif tidak terganggu karena mereka lebih mengutamakan untuk melindungi sumber air tersebut. Nah ini pada tahun 2015 kita mencoba mulai membudidayakan kembali bambu sehingga masyarakat mulai tertarik. Semoga biar tertarik lagi kita kombinasikan cara agroforestry. Pada awal tanam tahun pertama dan kedua kita kombinasikan antara bambu dan tanaman semusim. Di sini kita coba kacang tanah dan jagung ya. Untuk produksi karena di awal tahun belum ada naungan dari bambu cukup, sehingga produktivitas tanaman bawah masih cukup bagus. Itu untuk kacang tanah bisa karena kita tanam 3 jenis bambu ya, pitung, ampel dan hitam. Itu produktivitasnya antara 0,3 ton hingga 1,7 ton per hektar. Kemudian untuk jagung juga produktivitasnya masih cukup bagus ya untuk skala awal tanam karena lahan tersebut yang kita tanam ini cukup lama tidak digunakan karena dianggap sudah tidak subur, produktivitas rendah. Beberapa kegiatan penanaman tidak berhasil di lokasi ini.
karena emang sangat sudah cukup kritis ya. Ini juga masih cukup bagus jagungnya selama 2 tahun pertama kita tanam di lokasi. Sehingga ketika awal tanam masyarakat masih tertarik karena ada kombinasi antara bambu dan tanaman pangan. Kemudian hal yang penting dari agroforestry bambu tadi sudah sebagian disampaikan oleh Bu Dona bagaimana mengelola lahan cara agroforestry biar antara tanaman pokok dan tanaman bawah masih bisa produksi secara optimal. Yang pertama nanti pemangkasan ranting yang perlu dilakukan secara rutin ya karena masyarakat biasanya jarang sekali ya memangkas ranting bambu biasanya sehingga rumputnya semakin lama semakin ribun menjadi naungan. Pemangkasan ranting ini selain menjaga intensitas cahaya yang bisa masuk ke bawah, juga sebagai salah satu sumber nutrisi bagi tanah ya dari seresah daun yang hasil pangkasan ini. Kemudian yang penting lagi adalah pemanahan atau penjarangan rebung. Kita kembangkan 3 jenis di lokasi adalah jenis yang rebungnya bisa diolah menjadi makanan yaitu hitam, bitung sama ampel, sehingga masyarakat secara otomatis akan memanfaatkan rebung tersebut. Bahkan sekarang rebutan ya di lokasi kita, terutama yang bambu bitung ya, itu hampir masyarakat itu rebutan untuk mengambil rebungnya. Ini juga mempunyai manfaat biar rumput bambu tidak terlalu padat. Tapi biasanya kita atur 50% dari rebung yang tumbuh, kita panen, kemudian yang 50% kita biarkan untuk sebagai batang untuk individu tua nanti. Kemudian untuk pemanenan atau penjarangan batang tua juga ini penting sekali untuk di pola agroforestry sehingga mengatur kerapatan rumpun sekaligus untuk menjaga intensitas cahaya masuk. Kemudian untuk pengolahan lahan sekitar rumpun, tadi karena akar bambu ini menyebar luas ya kemana-mana, hampir beberapa meter dari rebungnya tadi di awal sampaikan, sehingga kita perlu melokalisir, terutama pada permukaan bagian atas yang sekitar 30 cm, karena di areal tersebut sebagai areal untuk tanam-tanaman semusim, sehingga kita olah sehingga perakaran bambu yang 30 cm di bagian permukaan tidak berkembang luas. Kemudian pemilihan varietas tahan naungan, karena kita akan mengembangkan jenis tanaman padi, kita menggunakan padi varietas tahan naungan yang berasal dari Balai Besar Tanaman Padi Sukamandi, yaitu jenis Rindang 2, memang dikhususkan untuk tahan naungan ya. Kemudian untuk yang penting juga pembukaan tanaman semusim, karena ini untuk menjaga, apalagi pada lokasi ini kesuburan tanahnya sudah sangat rendah, kemudian untuk mengurangi kompetisi antara penyusun jenis agroforestry. Hasil dari tadi kita penjarangan, hasilnya ternyata berdampak cukup positif terhadap rumpun bambu. Jadi justru akan meningkatkan kualitas dari rumpun bambu tersebut. Ketika bambu bitung ya, terutama kita jarangi ya, penjarangan yang kita lakukan adalah penjarangan generasi 1 atau generasi 1 dan 2 perlakuannya tanpa kontrol. Jadi ketika kita jarangi hanya generasi 1 saja, itu hanya meningkatkan sedikit ya jumlah tingginya ya. Kalau kita jarangi untuk generasi 1 dan 2, ini kita jarangi setelah umur 3 tahun ya. 3 tahun setelah tanaman. Generasi 1 dan 2 kita buang, kita hilangkan karena ukurannya juga masih kecil. Kemudian relatif kurang baik ininya, kualitasnya. Dia akan meningkatkan tinggi dan jumlah batang berumpun pada generasi berikutnya dibandingkan kontrol maupun penjarangan cuma generasi 1 saja. Kemudian untuk rebung bambu yang akan kita jarangi juga untuk bitung pada saat karena ini bitung ini muncul pada musim hujan ya, pada saat musim kemarau tidak ada. Biasanya puncaknya jumlah rebung berumpun itu akan terjadi pada bulan Januari ya, atau pada puncak musim hujan. Jadi pada awal musim hujan sekitar bulan Desember itu hanya sekitar 0,56
per rumpun ya, atau hampir 50% dari rumpun yang ada yang mau muncul rebung. Tapi pada saat bulan Januari hampir semua rumpun sudah muncul rebungnya, rata-rata 3,7 batang rebung per rumpun. Nanti bulan Maret menjelang musim kemarau dia akan menurun kembali 1,92 rebung per rumpun. Kita juga sudah nyoba, masyarakat petani kita ajari untuk mengolah rebungnya. Kemudian mereka jual keliling ya di desa karena masih lokal di situ. Dari berat 10 kilo rebung yang masih menggunakan kulit tadi ini, kulitnya. Kemudian dibersihkan semuanya tinggal 7,5 kilo, kemudian diolah, direbus dan dikeringkan dikit. Sisa 2 kilo dengan harga per kilo sekitar 8.000 setelah proses ini di tingkat petani ya. Kemudian dampak penanaman bambu terhadap kesuburan tanah setelah 5 tahun ya kita tanami bambu dengan pola agroforestry, terjadi peningkatan kesuburan tanah yang cukup signifikan, yaitu pada C organik, kemudian bahan organik juga mengalami peningkatan yang cukup bagus, kemudian NPK juga mengalami peningkatan setelah adanya kegiatan penanaman bambu. Sehingga dari data ini menunjukkan bahwa penanaman bambu yang tadinya itu lahannya khusus lahan untuk tanaman palawija hingga lahannya sudah tidak subur ya, kemudian menjadi mengalami kenaikan kesuburan tanah setelah 5 tahun. Kemudian untuk pengamatan bambu betung ini dari tahun 2017 sampai 2022 kualitas batang bambu masih mengalami peningkatan baik ukuran tinggi, diameter maupun jumlah batang perumpun. Karena semakin lama umur rumpun maka akan semakin banyak ya produksi rebungnya, kemudian semakin besar ukuran batang bambunya. Sehingga pada umur ini ya 6 tahun ini rumpun ini sudah hampir mendekati produksi bambu betung yang normal. Dari kualitasnya juga dari 2021 tadi kan awal kita penanaman kita lakukan agroforestry selama 2 tahun, kemudian sempat vakum juga karena COVID. Kemudian 2021 kita kita hitung kualitasnya. Kemudian kita lakukan penanaman padi, kemudian singkong dan talas. Tahun 2022 kita evaluasi lagi ke kualitas batang bambunya. Atas dampak dari penanaman adanya penanaman bawah atau agroforestry akan meningkatkan kualitas batang, baik panjang, diameter, tebal, panjang ruas, berat batang, berat ranting, dan berat total. Misalnya berat ranting ya. Jadi karena yang kita utamakan adalah bagaimana batangnya lebih besar dan panjang ya tentunya dibanding rantingnya. Sehingga ini menunjukkan bahwa agroforestry akan meningkatkan kualitas batang bambu tersebut. Kemudian bagaimana dengan produksi tanaman bawahnya? Karena kita fokus pada tanaman bawah juga, bagaimana bisa tetap menghasilkan produk pangan. Ada beberapa 3 pola yang kita kembangkan ya, bambu dengan padi saja, bambu, padi, singkong, dan bambu, padi, dan talas. Untuk padi dengan varietas rindang itu menghasilkan produktivitas sekitar 0,6 ton per hektar, kemudian protani 0,8 ton per hektar, dan varietas sujud 0,2 ton per hektar. Ini luasan per hektarnya tidak sampai 1 hektar ya, hanya paling hampir 1/4 lebih ya, karena dia dipakai untuk tanaman bambu ya sebagai lahan sebagian. Kemudian untuk tanaman singkong yang ditanam di pinggir tanaman padi itu produksinya makin justru menunjukkan hasil yang tinggi pada varietas rindang itu sekitar 1 ton. Kemudian produksi singkongnya sekitar 2 ton ya per hektar. Jadi kita menghasilkan 2 produk yaitu padi dan singkong. Kemudian untuk padi dan talas
juga ditunjukkan hasil terbaik pada varietas rindang yang memang varietas tahan lingkungan, menghasilkan padi sebesar 0,6 ton per hektar. Kemudian tanaman talasnya sekitar 2 kintal ya, 270 kilo per hektar. Nah ini gambar dari kondisi agroforestry bambu dan padi dan bambu ini. Nah, di bagian pinggir ini kita tanami singkong atau talas, kita tergantung polanya ya. Sehingga harapannya juga mengeliminir persebaran dari perakaran bambu. Mungkin itu dari saya cukup sekian. Terima kasih. Terima kasih Pak Aditya Hani atas paparannya. Saya kira menarik sekali. Beliau menyampaikan tentang apa ya, the miracle of bambu ya, artinya tanaman sejuta manfaat gitu ya. Nah ini sangat cocok sekali untuk kegiatan rehabilitasi dan punya nilai ekonomi yang luar biasa. Tadi disampaikan juga, diceritakan banyak model kombinasi bambu dengan tanaman-tanaman yang lain, kemudian beliau ukur produksinya sampai nilai ekonomi dan lingkungan. Saya kira bambu ini sangat potensial sekali dikembangkan ke depan, tentunya salah satunya dalam pola agroforestry. Mungkin itu yang bisa saya resumekan dari paparan beliau. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita masih punya waktu 15 sampai 30 menit lah untuk kita diskusi. Bisa melalui dua cara. Tadi saya kira sudah banyak yang dituliskan di chat room, atau mungkin ada yang mau menyampaikan secara langsung lewat Raisen. Saya kira kok nggak ada ya, belum ada ya? Ada Pak, ini Bapak Sutiono dari P3H. Oh gitu, oke. Kita berikan kesempatan langsung dulu yang SN ya, dua dulu cukup mungkin dari Pak Sutiono Ya. sama Mas Sama Junaid Mas Junaid, Siono ya. ini. Betul. Rekan kita ini. Baik, monggo Pak Sutiono yang pertama dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada satu pertanyaan, bukan pertanyaan, ke Ibu Dona. Ini kaitannya kalau agroforestry yang menggunakan kopi ya, ada salah satunya komponen itu. Sampai sejauh mana kopi itu bisa dibenarkan? Karena kalau kopi itu ditanam dengan sistem agroforestry, kalau kopinya buahnya nggak bersih, nggak berbuah. Tapi kalau dibersihkan, erosi ya. Jadi dari dulu ini adalah yang kenapa dulu kita maju mundur, karena itu kopi itu kalau nggak bersih bawahnya, tanamannya nggak bersih, itu berbuahnya kurang atau nggak berbuah. Satu, yang kedua ke Mas Hani, saya senang sekali Mas Hani bambu ini. Ya memang ini agak susah bambu ini. Kalau secara hitung-hitungan ekonominya itu, kalau yang paling cocok ya dipakai untuk ambil rebungnya atau tegakan yang pemanfaatannya hanya seperti bambu tali itu cukup 2 tahun. Tapi kalau 4 tahun itu bambu potong itu kan 4 tahun lebih. Nah bambu tali itu balik 2 tahun karena sudah bisa dipakai. Itu jadi sampai sejauh mana pertimbangan itu. Makasih ya. Makasih Pak. Mohon maaf Pak Sutiono dari mana ya? Saya diberi juga dari PRE juga? Bukan? Enggak, PR KTK. Oh, tolong dicatat Bun Raya, Mbak Dina atau Bu KTK. PR. Saya kira pertanyaan menarik ini untuk Bu Dona dan Mas Hani. Silakan direspon saja. Bu Dona dulu. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Mas Moderator. Waduh, ini saya manggil Mas Moderator ini ya. Terima kasih ini Pak D. Sutiono. Waduh, ini saya senang sekali ketemu teman-teman lama, stok baru, apa kebalik ya. Jadi menarik pertanyaannya. Jadi saya pikir tadi pertanyaan itu Mas Hani sesama bambu ya, Pak.
Jadi tadi ditanyakan bagaimana peluangnya dalam agroforestry karena ada sisi yang semacam simalakama gitu ya. Jadi kopi kalau bersih erosinya tinggi, namun kalau tidak bersih di bawahnya dia tidak berbuah. Sebetulnya ini sama persis seperti kapulaga. Kapulaga itu dia kuncinya harus bersih di sekitar pangkal rumpun supaya pembuahan dapat dibantu oleh serangga. Nah, bagaimana supaya erosi tidak terjadi? Nah, di sini konteks agroforestry bermain. Kita tidak hanya menanam kopi, tidak hanya ada pohonnya, tapi kita bisa menanam rumput-rumputan di sekitar atau sebagai ini ya barrier ya. Kalau misalnya dia lahannya agak miring, apalagi itu harus ada barrier rumput-rumput penyangga, bisa juga dikembangkan eh, akar wangi misalnya atau rumput apa namanya rumput lainnya ya yang berpotensi baik sebagai pakan ternak sehingga erosi ini akan tertahan. Nah, sedangkan untuk kopinya sendiri atau sama dengan hal kapulaga ya itu akan berbuah dengan baik. Jadi disinilah gunanya kita kombinasikan berbagai macam tanaman, tidak hanya kopi saja Pak. Jadi kalau kopi saja itu nanti akan semakin tidak baik ya untuk lingkungan seperti itu. Mungkin itu terus selanjutnya pertanyaan kepada Mas Hani, enggak Mas Hani? Langsung di Baik. aja Mas Hani, silakan. Baik Pak Sutiono, ini guru bambu saya ini dari awal Bang riset ini selalu berkonsultasi dengan beliau, dan salah satu yang mengarahkan kenapa kita kembangkan bambu yang mempunyai produk rebungnya bisa diolah sebagai makanan juga atas saran beliau. Memang kenapa masyarakat nilai ekonomi bambu saat ini rendah karena memang nilai bambu sendiri sangat masih rendah ya di masyarakat. Tapi ketika kita kembangkan rebung bambu sebagai salah satu sumber pangan, ini menjadi salah satu hal yang menarik bagi masyarakat. Pertama mungkin cepat juga dia produksinya awal hujan, dan kita kombinasikan dengan jenis bambu ampel ya Pak Tiono. Kalau bambu pitung kita terkendalanya hanya musim hujan dia produksi rebungnya, tapi ketika bambu ampel pas musim kemarau, dan pada saat musim kemarau ini harga rebung justru pada titik tertinggi ya. Jadi masyarakat bisa memperoleh rebung sepanjang tahun ya, dari pitung pada saat musim hujan dan dari ampel pada saat musim kemarau. Jadi memang betul yang kita kembangkan ke arah rebungnya. Kalau untuk bambu tali sendiri sudah berkembang di masyarakat, memang kendalanya masyarakat untuk bambu tali harganya sangat rendah ya. Di kebun itu paling sebatang yang jauh dari jalan tuh sekitar 1.500 sampai 3.000 per batang. Kalau yang pinggir jalan paling 4.000 gitu, 4.000 5.000. Jadi memang ini sebagai pilihan bagi masyarakat untuk mengembangkan bambu ke arah rebungnya. Ini itu untuk tanggapan ke Pak Setiono. Terima kasih Pak Setiono. Terima kasih Mas Hani. Kita lanjut saja untuk hemat waktu. Yang kedua dari Mas Junet nih dari Direktorat RH nih Mas. Monggo dipersilakan Mas Junet. Oke, matur suwun Pak Agung. Nyuwun sewu. Terkait agroforestry ini memang sangat menarik. Yang kami hormati Mas Hani, Mbak Dona. Ini kayaknya Mas Hani ini junior saya, Mbak Dona ini senior saya kelihatan. Salam kenal kembali nih. Sekarang udah terpisah, LHK. Jadi gini, terkait dengan kopi, sebenarnya tadi pertanyaannya sama dengan Pak Sutiono ya, karena sudah dijawab ya, yang kopi ini tidak begitu tidak begitu saya detailkan lagi ya. Intinya sama sih tadi, kopi itu kan memang agroforestry bisa, tapi harus ada perlakuan khusus ya, karena kopi ini kalau kita budidayakan ya memang tadi erosinya tinggi ya. Dan kita pernah membuat surat itu juga terkait dengan budidaya kopi secara agroforestry, memang harus ada perlakuan khusus terkait dengan konservasi tanah agar tidak terjadi runoff yang tinggi, tidak terjadi erosi, jadi sebaliknya merusak tanah yang ada. Jadi tadi karena Pak Sutiono sudah tanya, saya tidak inilah.
Yang keduanya ini ke Mas Hani ataupun Mbak Dona ini secara umum ya terkait dengan agroforestry ini memang harus kita akui bahwa pendekatan agroforestry ini adalah pendekatan yang cantik terkait dengan rehabilitasi hutan dan lahan. Karena apapun bentuk kawasan hutannya, sekarang sudah diakui ada penghuninya di situ, ada aktivitasnya di situ. Mungkin hanya taman nasional mungkin atau kawasan konservasi yang dalam tanda kutip penghuninya tidak ada lah. Tapi secara umum kawasan hutan itu dalam tanda kutip ada penghuninya, ada aktivitasnya di situ. Sehingga mau nggak mau memang pendekatan rehabilitasi yang kita gunakan ada agroforestry. Yang jadi permasalahan adalah gini, mungkinkah ada ya, ada hasil dari penelitian ataupun apa ya, secara teknis sudah banyak ya, agroforestry secara teknis sudah banyak, tetapi yang menjadi penting adalah pendekatan ekonomi, Mas Agung. Karena sekarang kita tidak bisa lari dari itu, kita menanam apapun, bentuknya apapun, gunanya erosi dan sebagainya, tapi kalau tidak ada pasar, nonsen. Nonsen ya. Jadi kira-kira gimana ini untuk pendekatan secara ekonominya? Yang pertama, untuk meyakinkan kepada masyarakat kita, agroforestry ini adalah pendekatan yang jitu terkait pangannya, terkait pendapatannya, terkait dan ada contohnya. Karena terus terang saja masyarakat kita tidak akan begitu banyak gubris ya, orang-orang Purwokerto bilang gubris itu ngikutin ya kalau tidak ada contoh, akan susah sekali. Nah, minimal mungkin ada BRIN, ada contoh lah yang bisa mengatakan bahwa ini loh penelitian kami, ini loh buktinya bahwa agroforestry memang salah satu pendekatan yang mendekati bukan hanya lingkungan tetapi juga ekonomi. Karena Mas Hani teriak-teriak saja, misalkan tanpa ada ekonomi nggak akan bisa. Saya jamin 100%. Saya jamin 100%. Itu yang pertama terkait agroforestry. Yang keduanya masih terkait dengan kombinasi tanaman ya, kombinasi tanaman karena RHL itu sendiri filosofinya adalah memulihkan, mempertahankan, meningkatkan fungsi hutan dan lahan ya. Jadi fungsi hutan dan lahan. Kira-kira ada nggak penelitian kombinasi tanaman hutan ini ya? Karena sekarang trennya ini kok MPTS dalam tanda kutip ya, alpokat dan buah-buahan yang notabene mungkin secara Permenhub 35 2007 itu bukan HBK ya. Tapi by the way lah, yang penting ada nggak semacam penelitian bahwa fungsi tanaman tadi, alpokat, buah-buahan dan lain itu memang juga ada fungsi erosinya, ada fungsi ininya dan sebagainya. Jadi kita bisa dialog terkait dengan menanam buah-buahan juga termasuk oh ya ini kok ada penelitian bahwa dengan nanam buah di hutan lindung katakanlah bisa bla 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 mendukung dengan teori memulihkan, mempertahankan fungsi hutan tadi. Gitu. Karena sekarang ada peralihan Mas Agung. Saya memaksa masyarakat untuk menanam pohon jati, mereka akan lari Pak Agung. Akan lari walaupun di kawasan hutan. Akan lari. Kalau dikombin dengan tanaman hutan dan buah-buahan, mungkin mereka mau ya. Nah ini pendekatan-pendekatan ini ada nggak kira-kira hasil penelitian yang oh iya benar kok saya menanam alpokat dan ini erosinya berkurang, nah, gitu kan. Secara apa namanya hasil penelitian itu mungkin yang ingin kami sampaikan, ingin saya tanyakan ada dua hal tadi. Sebenarnya kopi sudah diwakili Pak Sutiono tadi. Mungkin itu Pak Agung, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kira saya setuju sekali Mas Junet ini. Dan memang di lapangan itu dinamika masyarakat kan sangat pesat ya, artinya masyarakat ini tidak bisa serta-merta mengikuti program pemerintah tanpa bukti, dan itu memang betul. Saya juga sering mengalami di lapangan ini. Nah, fungsinya penelitian itu kan memang menyediakan scientific based evidence ya untuk kegiatan-kegiatan rehabilitasi, diantaranya bahwa memang perlu kita buktikan secara ilmiah itu kombinasi tanaman, apalagi fenomena sekarang yang memanfaatkan MPTS ini banyak dipakai untuk kegiatan rehabilitasi. Nah mungkin Mas Hani atau Mbak Dona kalau punya pengalaman terkait itu, dan memang masyarakat ini ujung tombak sekaligus
mereka itu objek dan subjek dari kegiatan di lapangan. Silakan disampaikan kalau ada pengalaman dari kegiatan masing-masing. Monggo, siapa dulu silakan. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang sudah antusias bertanya. Waduh, ini saya luar biasa senang ya. Berarti peminat agroforestry ini sebetulnya cukup banyak ya, dan memang potensinya sangat besar. Saya menjadi bingung mau menjawab yang mana karena banyak banget pertanyaannya. Mungkin yang terakhir dari Mas Junet ya. Terima kasih. Tadi pertanyaannya tadi ke yang pertama apa ya? Tadi yang kopi sudah. Terus aduh kok saya jadi miss ya. Bukti-bukti Oh ya. ilmiah ketika kombinasi tanaman itu memang betul-betul secara ekologis dan ekonomis itu Oke. menguntungkan, Iya, itu aja. Tuh. Jadi apakah ada fungsi tanaman lain tadi itu ya dari MPTS selain fungsi pangan buah yang kita bisa justifikasi, apakah dia berfungsi secara hidrologi atau konservasi tanah dan air. Jadi mungkin kita sebelum merekomendasikan atau memilih sebuah spesies jenis pohon dan tanaman semusim, kita perlu tahu juga terutama pohon tipe perakaran. Nah, seperti misalnya mete ya, alpukat itu kan perakarannya cukup dalam ya. Mete terutama itu tanaman konservasi dan dia juga bisa itu ujung akarnya itu bisa memecah batu ya. Jadi sangat-sangat survive dan buahnya kita tahu mete itu mahal harganya dan meningkatkan income masyarakat sekitar hutan tentunya jika diolah dengan yang baik gitu, di packing dengan baik, pemasarannya sehingga meningkat. Kemudian tadi alpukat disebut, itu perakaran alpukat juga baik ya untuk struktur tanah, kemudian tidak hanya pangannya saja, namun dia juga sebetulnya pangan fungsional ya, manfaat kesehatannya juga tinggi alpukat ini, di mana lemaknya itu bukan lemak yang jahat ya, jadi lemak tidak jenuh yang baik untuk kesehatan, bahkan untuk kolesterol juga. Dan kemudian saya beralih menjawab pertanyaan yang tadi saya tersimak ini, Bapak. Ini kebetulan kayaknya rapel pertanyaannya untuk saya semua ini. Bapak Benyamin ya, Bapak Benyamin Dendang. Saya berusaha mencoba menjawab pertanyaan beliau. Pangan ini memang menarik ya di kawasan, terutama kawasan hutan yang sangat padat penduduknya. Kemudian daerah beliau ini daerah Sulawesi Selatan dan agroforestry masih sangat jarang dilakukan berbasis pangan. Nah, kendala yang ditemui itu tentang model agroforestry. Nah, jadi memang ini penting sebetulnya sosialisasi, pengenalan kepada masyarakat pangan-pangan apa saja, tanaman pangan apa saja yang mampu tumbuh di bawah tegakan, terutama naungan tingkat berat gitu ya, seperti tadi yang saya sampaikan beberapa jenis itu baik Garut, kemudian kapulaga, kemudian ada talas, gembili, porang itu dapat tumbuh di tingkat naungan, bahkan diantaranya naungan berat ya di atas 50%. Nah, untuk kebetulan riset saya terkait kapulaga dan Garut, itu untuk Garut itu boleh dikatakan kita lempar saja baca bismillah gitu ya, itu insya Allah tumbuh gitu. Bahkan kita berniat membuang saja yang sudah busuk-busuk, kita sortir, dia tumbuh gitu. Jadi saya simpan sampai lebih 4 bulan ya, lebih 5 bulan kayaknya di kantong plastik, ternyata masih tumbuh. Jadi begitu survive-nya tanaman ini, sehingga kalau satu rumah saja di sekitar hutan pekarangan mereka tanam sekeliling pagar gitu ya, sekitar 15 atau 20 rumpun Garut, itu satu rumpun bisa panen sampai 1,5 kilo jika di area terbuka. Nah, di bawah naungan juga mencapai di atas 1 kilo lebih. Nah, itu bisa menjadi cadangan pangan seperti itu. Kemudian banyak pohon-pohon MPTS lainnya yang tentunya masyarakat
minati sesuai dengan sumber daya hutannya seperti kayu manis di Sumatera Barat, kemudian mete, kemiri di Sika, kemudian di Lampung itu eh, apa? eh damar ya, damar masih dijumpai di salah satu area PS yang saya kunjungi di KPH Batu Tegi. Kemudian eh, itu dari untuk Bapak Benyamin. Jadi bisa juga dikombinasikan dengan rumput ya, sebagai pakan ternak nantinya. Dan memang ini perlu sosialisasi lebih kepada masyarakat. Kemudian ada lagi dari Pak Bugi. Pak Bugi, potensi Garut sangat tinggi. Manfaatnya ini tadi sebagian besar sudah saya jelaskan. Jadi ini sangat baik banget Pak Bugi. Kita sebut dokter Garut aja kali ya. Jadi bisa buat diabetes. Kemudian dia indeks glikemiknya sangat rendah ya di antara umbi-umbi lainnya. Nah, itu sangat baik untuk pasien diabetes, untuk diabetes, kemudian gluten free. Jadi ini bagus buat diet autis ya, kemudian penyakit celiak, autoimun gitu, kemudian untuk pencernaan, untuk yang pemulihan baru habis sakit. Sehingga saya sejak kenal tanaman ini hampir setiap hari saya mengkonsumsi varian olahannya, baik itu cookiesnya, kemudian sereal Garutnya, bahkan emping Garut. Jadi empingnya persis seperti melinjo ya, saya tadi tampilkan fotonya. Itu kebetulan ada yang saya buat sendiri juga, iseng-iseng gitu ya dari hasil panen tanaman dessert saya. Kemudian Garut ini memang tanaman ini banyak dijumpai di Garut. Itu ada salah satu tesis disertasi rekan kita dari KLHK, mungkin dari Pak Asep Rohandi ya, dari UGM, itu mengkaji pertumbuhan Garut di berbagai ketinggian. Nah, namun juga banyak dijumpai di daerah lainnya seperti Sumatera Barat, kemudian di Jawa terutama ya, dan di Bogor. Cuma kadang namanya ada yang menyebut patat, ada yang menyebut irut, ararut, jadi nama lokalnya berbeda-beda begitu. Nah, untuk mempopulerkannya, nah ini memang jadi tantangan. Ini kayaknya jadi PR saya. Mungkin setelah saya tamat studi, saya berniat ya untuk mendiseminasikan tanaman ini, karena memang potensinya luar biasa dan merawatnya juga mudah gitu. Bahkan teman-teman di KPH Pasaman itu mereka tanam tanpa pupuk, Bapak Ibu. Tanpa pupuk, mereka tanam dengan teknik yang sederhana. Nah, itu hasilnya saya senang sekali mendapat informasi dari ketua kelompok bahwa umur 8 bulan itu mereka udah panen. Itu tadi saya tunjukkan gambarnya, itu setangan ya, selengan, mungkin 40 cm ada. Nah, bayangkan kita ngemil umbi Garut nggak perlu beli. Nah, jadi 40 cm itu udah kenyang ya, insya Allah ya. Karena kemarin juga saya makan sore hanya sepiring umbi Garut yang nggak sempet saya jadi emping gitu. Apalagi ya pertanyaannya ya, mafia tengkulak. Waduh, ini ini dari mana ini ya? Dari Ibu Wuri Handayani, Bu. Oh iya, nah ini memang ini PR kita bersama. Jadi sebetulnya itulah tadi yang saya sampaikan kepada teman-teman semuanya, perlu kolaborasi, inovasi, dan dalam pengembangan end product dari HHBK kita, sehingga teman-teman pengelola lautan, petani itu tidak lepas ke tengkulak. Namun di sini memang masih PR kita bersama, sehingga di satu kesempatan kita dalam program Avoko beberapa waktu lalu itu di beberapa lokasi di area PS kita melatih teman-teman untuk memasarkan secara digital. Jadi itu sebenarnya sederhana, hanya memang membutuhkan kita punya handphone gitu ya, dan mungkin KPH bisa memfasilitasi pemasaran produk. Jadi ini
tantangan dari teman-teman di KPH bagaimana merangkul petani pengelola hutan ini sehingga pasar mereka lebih terjamin. Juga bisa dihubungkan dengan off-taker seperti itu. Kemudian apalagi ya ini, oh ya ini dari Bu Saktia Rini Hastuti, apakah agroforestry bisa dibuat di hutan milik perhutani? Wah ini bisa sekali Ibu, ini sekarang itu areal perhutani juga sebagian besar sudah diperuntukkan untuk ke HDPK ya, lebih dari 50% sepertinya. Nah ini sebenarnya untuk memanfaatkan lahan-lahan yang tidak produktif dari area perhutani, harapannya demikian. Nah kami saat ini sedang sedang melakukan kerjasama dengan KPH Perhutani Bogor dalam mengembangkan pangan Garut di bawah tegakan hutan jati. Sebelumnya dari riset saya, Garut dan Kapulaga yang ditanam di bawah sengon itu telah dikaji kelestarian ekologinya, di mana land equivalent ratio atau nilai produktivitas lahannya itu lebih besar dari 1, sehingga dia lebih bernilai positif jika ditanam secara agroforestry. Nah, sekarang juga kami sedang melakukan kerjasama untuk menanamnya di bawah tegakan jati. Jadi ini bisa sekali Ibu potensinya. Mangga ini bisa inisiasi di wilayah perhutani lainnya. Kemudian Pak Beni Arjadi, bagaimana solusinya agar penyediaan pangan tetap terjaga karena lahan produktif semakin berkurang. Nah ini mungkin sudah terjawab dari pertanyaan teman-teman sebelumnya, yaitu dengan menanam tanaman pangan yang tahan naungan, kemudian tahan banting ya, mungkin kayak ubi Garut tadi tahan lempar gitu ya, tumbuh gitu. Dan dia bisa ditanam di minim air seperti gembili itu tadi, kemudian dan beberapa pangan-pangan yang dapat tumbuh di lahan marginer lainnya. Oh iya, ini rekomendasi model smart agroforestry di pekarangan dari Pak Nur. Pak Nur, ini mungkin boleh kita bayangkan ya, areal lahan 400 meter persegi misalnya, walaupun sekarang susah sekali ya untuk area seluas itu. Kita bisa tanam pohon-pohon buah-buahan, kemudian seperti mangga, rambutan, terus alpukat. Kebetulan saya sendiri pernah mengalami itu ya di rumah orang tua saya ya, bukan rumah saya sendiri, itu di Pekanbaru di mana tanahnya masih luas-luas. Jadi tumbuh pohon jeruk, pohon singkong, kemudian sayangnya saya belum kenal umbi Garut waktu itu, karena waktu itu saya masih SMP ke bawah ya, SMA. Jadi itu bisa ditanam di sekitar halaman rumah gitu ya. Mungkin itu untuk multi usaha kehutanan dari Pak Wahyudi. Kebetulan di sini memang belum dibahas secara detail Bapak. Namun untuk pangan-pangan yang bisa dibudidayakan secara agroforestry, ini sangat-sangat mendukung untuk multi usaha kehutanan kita, karena tidak hanya kita andalkan kayunya yang diambil hasilnya dalam waktu mungkin 2 tahun, 3 tahun gitu ya, tapi pangan-pangan, kemudian tanaman obat dan rempah itu penting kita lirik, dan juga selain rumput-rumput ya untuk pakan maksudnya. Dan tadi itu biogas itu ya, biogas itu kan dihasilkan hanya dari kotoran ya, kotoran hewan, kemudian pakannya dari tanaman agroforestry. Itu tadi sekilas saya menyampaikan ada gangguan monyet ya di tanaman Garut. Nah, tapi tidak berlaku umum karena teman-teman di Pasaman itu banyak monyet katanya, KPH Pasaman, tapi tanaman Garut mereka aman. Ternyata monyet itu lebih suka menyerang tanaman cabai yang ada di sana. Jadi monyet ini juga ternyata punya preferensi. Jadi kalau kita uji palatabilitas dari pakannya si monyet ini, mungkin kalau waktu tanaman Garut saya kena serangan di kampus ya, karena dia waktu itu mungkin zaman corona, terus pakannya kurang tersedia, walaupun saya sudah tanam pangan Garut substitusi, tapi mereka masih melirik kepada demplot-demplot saya. Garut yang saya tanam di pinggir-pinggir plot itu tidak menjadi fokus mereka gitu. Mungkin itu yang bisa saya jawab.
Kalau nanti ada yang kurang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Makasih Bapak. Mbak Dona, makasih. Saya kira banyak sudah direspon dari ruang chat tadi. Ada satu pertanyaan untuk Mas Hani tuh dari Pak Warsito nomor 11 Baik, tentang bambu. Respon saja Mas Hani, silakan. terima kasih untuk yang terkait yang di chat mungkin Pak Warsito ya dari Sulawesi ya tadi ya. Dari Manokwari, Mas. Oh, dari Marwari yang mana ya? Yang untuk jenis bambu yang di kita dengan yang di Cina itu ya Pak. Ya. Nah, beda jenisnya ya. Untuk kalau bambu di kita namanya bambu simpodial, artinya dia pertumbuhannya eh, dekat anakannya itu tumbuhnya dekat langsung di batang utama sama induknya ya, nempel. Jadi tidak jauh dari batang induk. Makanya rumpun bambu di kita rapat-rapat karena yang tumbuh di kita adalah jenis bambu simpodial. Dia berumpun, memang berumpun. Sementara yang di Cina itu jenisnya jenis bambu monopodial. Jadi dia pertumbuhannya akar dulu, Pak. Berakar dulu menjauh dari tanam pohon induknya. Setelah akarnya jauh, dia muncul tuh tunas dari akar yang sudah jauh itu, misalnya 3 meter dari situ. Itu baru muncul anakannya. Jadi dia tidak mengelompok dalam satu rumpun, tapi memisah. Itu bedanya bambu Cina dan bambu Indonesia ya. Kita juga sudah di Litbang Kehutanan, mungkin Pak Setiono sudah pernah mencoba menanam bambu Cina di daerah Arca Manik di Bandung ya. Saya pernah ke sana juga. Dia bisa tumbuh, tapi ukurannya tidak sebesar yang di Cina. Dia sama tuh pertumbuhannya, dia menjauh dulu, baru kemudian muncul anakannya. Jadi batangnya satu-satu gitu ya. Tapi ukurannya tidak seperti di Cina yang besar-besar gitu. Mungkin karena faktor iklim ya, kondisi tempat tumbuhnya berbeda antara kita dan di Cina yang mereka ada fase musim dingin, kemudian ada fase salju segala macam. Tapi Cina di bagian selatan, perbatasan Thailand, Vietnam juga sama dengan kita, bambunya simpodial juga. Saya pernah ke sana juga sama, bambunya jenis petung ya, seperti mirip-mirip di kita lah, ampel, seperti itu. Untuk yang bambu dari apa lagi tadi ya? Yang dari Poso itu, Palu Poso, Pak Wahid. Pak Wahid yang untuk ini, yang tadi Pak Wars itu juga masih ada nih untuk daun bambu yang sebagai obat apa? Kalau di masyarakat tradisional di Jawa itu dibikin teh daun bambu ya. Teh daun bambu itu mengandung flavonoid ya, daun-daunan itu sebagian misalkan mengandung flavonoid, itu lebih ke anti bakteri itu ya, biasanya untuk yang disebabkan oleh virus ya. Itu kami pernah coba juga untuk mencoba mengembangkan teh daun bambu, biasanya untuk itu ya, untuk jenis-jenis penyakit yang disebabkan oleh virus ya, karena mengandung flavonoid tinggi. Kemudian untuk setiap bambu punya energi protein fosfor. Nah ini untuk yang rebungnya, mungkin ya, itu berbeda tiap jenis bambu ya. Untuk terutama bambu bitung itu kandungan airnya sangat tinggi sekali dibandingkan bambu yang lain. Tentu saja energi yang lain komposisi yang lain juga berbeda, sehingga masyarakat terutama pengusaha lumpia Semarang itu dia menyukai rebung bambu ampel atau selain rebung lah, terutama apel ya, apel hijau atau apel kuning, karena dia kandungan airnya lebih rendah sehingga tidak cepat busuk, kemudian lebih kriuk juga, lebih gurih ya kata pengusaha lumpia di Semarang. Ini itu untuk dari Pak Warsito. Untuk Pak Heru juga tadi yang terkait bambu lamina, kita sudah pernah mencoba melatih petani di lokasi damrot kami mengembangkan bambu press sederhana, jadi masyarakat bisa mencoba sendiri. Jadi bambu yang sudah dibelah kita press menggunakan press seperti itu yang untuk tabal ban itu ya, 3 titik itu, kemudian dikasih perekat. Kenapa tidak berkembang? Karena memang untuk saat ini masyarakat terutama ya
masih beranggapan itu masih terlalu mahal dibandingkan kalau di Jawa khususnya dibandingkannya selalu dengan sengon ya ketika kayu sengon masih melimpah, harganya masih terjangkau, itu masih menjadi pilihan utama dan itu ketika harga masih di atas sengon masih berat bagi masyarakat untuk mengembangkan. Kita sudah melatih masyarakat untuk bambu laminat sederhana sebenarnya, Pak. Untuk yang di Sulawesi terkait template bambu di sana kebetulan kalau salah dari Litbang Makassar ya, Bu Mary kalau salah itu mengembangkan template bambu hitam kalau nggak salah. Tapi saya belum tahu lagi progresnya yang Bu Mary karena udah cukup lama juga. Nanti bisa kontak dengan ex Litbang Makassar ya, Bu. Dan untuk pengembangan bambu sendiri, kenapa tidak berkembang? Ya tadi petani beranggapan bahwa nilai ekonomi bambu masih rendah, kemudian bisa mengganggu tanaman lain. Sehingga kita juga bisa bagaimana membuat pola agroforestry bambu itu. Bambu tidak usah kita pasarkan, dia hadir kalau kita tanam di tengah lahan masyarakat, tapi dalam bentuk landscape ya. Tadi kalau masyarakat, bagaimana kita tanam bambu di lereng-lereng yang terjal, yang sulit untuk ditanam jenis lain, kemudian di sumber-sumber mata air, atau di tepi lahan. Mungkin strategi seperti itu, sehingga masyarakat tidak keberatan ketika bambu ditanam di tengah lahan pertanian mereka. Mungkin dari skala landscape-nya atau ruangnya ya. Bagaimana bambu hadir, tapi tidak dipaksakan di tengah lahan petani, bisa di pinggir atau di lereng atau di sumber air. Mungkin itu ada, kalau yang ada yang terkait agroforestry yang di perhutani sudah banyak contohnya di Jawa ya, di masyarakat terutama sejak zaman Tumpang Sari, masyarakat dengan perhutani mengembangkan penanaman tanaman pokok jati terutama dengan pola Tumpang Sari agroforestry, kemudian berkembang menjadi PHBM, sekarang ke perhutanan sosial, mungkin sudah banyak ya sekarang contoh-contohnya, baik jati dan padi, jati jagung, kacang segala macam, sekarang berkembang lagi menjadi areal perhutanan sosial. Mungkin banyak informasi yang sudah muncul di media sosial lah ya. Mungkin itu dari saya, ada siapa tahu ada yang kelihatan. Terima kasih Mas Ani. Kita respon yang raise hand dulu aja. Ini ada Pak Wahyudi. Silahkan Pak Wahyudi karena udah dari tadi. Persuwun, terima kasih waktunya. Oke, gini Pak, saya lebih menekankan kepada peluang ya, peluang kawasan yang sangat luas Pak ya. Karena saya ini dosen di Universitas Palangkaraya, sekaligus praktisi kerja di BPPH atau HPH ya, sudah lebih dari 30 tahun. Jadi saya betul-betul mengerti bagaimana permasalahan kehutanan. Apalagi saya juga dipercaya juga sebagai tim ahli ya di silvikultur ya di kementerian. Itu permasalahan saat ini yang paling urgen begini Pak. Ini mungkin bisa gayung bersambut Pak ya. Karena produktivitas kawasan hutan kita itu sangat rendah. Ya, problemnya di sini. Luas daratan, luas kawasan hutan itu 65%. Kalau nggak salah tadi di awal-awal slide itu ada itu. 65% daratan Indonesia itu kawasan hutan, Bapak. Namunnya ini background-nya ini yang paling penting. Namun kontribusi untuk PNBP kita itu hanya 0,6%. Ya, hanya 6 triliun dari 500 triliun. Itu jadi problem kehutanan itu sangat besar, Bapak. Jadi 65% kawasan hanya menghasilkan kurang dari 1% PNBP. Nah, makanya dari situlah kebijakan dari kementerian itu lantas ingin meningkatkan produktiviti dari kawasan hutan. Ya. Nah ini, maka dibukalah di P8 itu suatu mekanisme multi usaha kehutanan, di mana di situ welcome, mau usaha apapun di kawasan hutan silahkan tanpa membuat perusahaan baru. Silahkan bergabung ke SK atau Badan Hukum HPH itu, atau sekarang namanya BPPH. Silakan gabung di situ. Mau bikin air mineral di HPH boleh, mau bikin
pembangkit listrik kalau ada air terjun boleh. Apalagi nanam kopi, jagung, ternak boleh sekarang ini. Nah ini Bapak, saya sendiri ya, saya ada di Kalimantan. Ini saya setidaknya saat ini sudah diminta 3 HPH untuk merevisi RKU-nya untuk bikin multi usaha kehutanan. Dia tidak aja kayu, jadi kayu sudah kurang menarik ya. Setidaknya ada usaha-usaha lain di situ ya. Nah, ini saya bingung. Saya itu sudah praktisi lama sekali. Saya kalau hanya berteori ria itu segudang setumpuk ya. Tapi kemarin saya ngajak teman-teman yang kiranya sudah ada pengalaman. Yuk, kita terima tawaran ini 3 HPH, tapi harus ada contoh ya. Mohon maaf ya, contohnya di Kalimantan maksud saya, bukan di Jawa ya. Kalau di Jawa tuh tanahnya seperti tanah di Kalimantan plus pupuk tuh, karena sudah dipupuk di Jawa itu ya. Kalau di Kalimantan luar biasa marginal ya. Jadi jangan coba-coba di sini. Ya ini saya cari kawan yang punya contoh, yang sudah punya contoh. Nah, selama ini saya sendiri orang kehutanan sudah punya contoh tuh, tanam meranti saya sudah 60 diameter 60 sudah. Nah sekarang ini komoditas pertanian ya, apa kita masuk di situ ya. Tadi Ibu bilang tadi apa namanya, Garut ya, hama terbesar itu di sini babi hutan ya. Babi hutan tuh ganas banget itu habis tuh Garut ya, yang gitu, yang tanaman-tanaman gitu. Jadi di samping tanahnya miskin juga apa namanya, binatang liar sangat banyak di sana yang mengganggu. Nah ini maksud saya hanya sharing Bapak Ibu ya, kepusingan kepala saya ini ingin supaya hutan ini diberdayakan, bisa naik produktivitinya lewat komoditas pertanian ya, ini agroforestry. Nah silahkan kalau kita punya ide, punya contoh, punya demplot di tanah marginal, fosfolit merah kuning, rawa gambut di Kalimantan, yuk kita sama-sama ini. Kementerian Kehutanan juga sedang kepingin cepat ini ya, kawasan hutannya itu ditanami oleh komoditas yang lebih produktif ya, supaya tidak dimarahi oleh Menteri Keuangan itu. Kemarin dimarahi Menteri Keuangan karena produktivitasnya, sumbangsinya sangat kecil dibanding luas arealnya. Itu saja keluh kesah saya. Welcome, yuk kita ke kawasan hutan nih, sangat luas di sana. Terima kasih Bapak. Terima kasih Prof. Wahyudi dari UPR ya. Ternyata Prof. Wahyudi ya. Saya kira keluh kesah yang mungkin kami juga merasakan hal itu, dan bisa jadi nanti kita tanggapi di diskusi yang lain karena bukan pertanyaan. Bapak Ibu sekalian, kita dibatasi waktu, mungkin 1 pertanyaan lagi aja. Mohon maaf ini yang dari chat room tadi, yang dari Prof. Christine, saya kira menarik untuk direspon mungkin Bu Dona atau Pak Hani. Dan ini yang terakhir, mohon maaf yang lain ya. Ya, Silakan. terima kasih Bapak Moderator. Mohon izin ini saya terima kasih sebelumnya pada Prof. Wahyudi, ini sharingnya sangat bagus Prof. Hanya sayang kita terbatas waktu, padahal ini sangat menarik untuk diskusi lanjut. Terima kasih Prof. Ini. Kemudian Prof. Christine ini Prof. Christine kalau tidak salah ini dari Lampung ya Prof ya. Ya, Unila. Ya, ini senior kita ini. Waduh, ini saya berguru ini pada beliau. Jadi sekalian nanti akan saya tanggapi untuk Pak Albert Wawo. Terlebih dahulu saya untuk Prof. Christine tadi pertanyaannya apa ya? Saya bisa bacakan. Bisakah kita kaitkan webinar ini dengan hal availability, accessibility, security, food? Iya, jadi ini betul sekali Prof. Jadi ini memang sangat erat kaitannya dengan ketersediaan ya, ketersediaan, kemudian akses dan ketahanan pangannya dari beberapa jenis diversitas pangan yang kami sampaikan, yang juga sebelumnya telah disampaikan oleh Prof. Derajat. Kebetulan saya sendiri menggeluti di pangan ubi Garut ini ya. Itu sangat-sangat mungkin untuk menjadi cadangan pangan di dalam kita mencapai ketahanan pangan. Karena apa? Dia perawatannya sangat mudah dan kemudian dia mampu tumbuh di lahan marginal, sehingga menarik itu tadi dari sharing Prof. Wahyudi,
Kenapa kita tidak coba tanam di Kalimantan, tapi tidak dalam skala besar? Kita uji coba karena hasil yang kami dapat di Jawa dan teman-teman di Pasaman Sumatera Barat itu juga, kalau di Sumatera biasanya tanahnya juga potsolik merah kuning ya, tanah-tanah tua ya biasanya di luar Jawa, baik Kalimantan dan Sumatera ini. Ini kita uji coba. Nah, jika memang sudah ada hasil yang baik, itu kita bisa promosikan kepada masyarakat sehingga scaling up-nya memang tidak berlaku general secara umum. Kita harus uji coba di beberapa lokasi atau site yang representatif untuk itu. Dan aksesibilitasnya tentu saja saya melihat tanaman ini sebenarnya mungkin banyak dijumpai, cuma masyarakat belum kenal gitu ya. Nah, seperti saya sendiri mencari pangan olahan garik itu bahkan nggak ketemu di Bogor, tapi di online, e-market, e-commerce gitu ya. Mungkin dari binaan Jogja ya, dari UGM, itu teman-teman di Gunung Kidul itu banyak membudidayakan. Padahal kita tahu di sana Gunung Kidul itu kan lahannya kering, marginal sekali. Nah, nanti terkait dengan potensi hasil juga, karena hasilnya mungkin sedikit di bawah yang lahannya subur seperti itu, tapi menghasilkan. Mungkin kemudian untuk Pak Wawo, apa tadi itu pertanyaannya saya catat nih. Oh ya, SAF nampaknya menggunakan lahan-lahan kehutanan, menggunakan pohon yang ada di hutan. Apakah kita bisa menggunakan agroforestry dan petani? Jadi LIPI mengembangkan model ABC, jadi berbasis cendana. Nah, cendana ini cendana ini sebenarnya kan pohon hutan ya. Dengan dia itu, kalau saya tidak salah itu dengan cabai ya, inangnya itu ya, cabai. Jadi ini bisa saja Pak Albert. Prinsipnya adalah agroforestry ini dia mengkombinasikan pohon ya, tanaman kehutanan umumnya, dan bisa tanaman buah juga, pertanian, tapi berupa pohon dengan tanaman pangan semusim lainnya, maupun rumput atau ternak, atau bisa juga dengan lebah, yaitu apikultur ya, namanya dengan lebah gitu kan. Pohon-pohon itu kan pakannya lebah kemudian dibudidaya mendapatkan berbagai macam end produk. Kemudian bisa juga dengan agrosilvopastur, pertanian, ternak dengan hutan gitu. Mungkin itu, terima kasih. Terima kasih Bu Dona. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf kali ini tidak bisa merespon semua pertanyaan, tapi saya kira diskusi tidak berhenti di acara jamming session ini, termasuk yang tadi yang Prof. Wahyudi, saya kira peluang untuk bermitra dengan kami sangat besar peluangnya, nanti akan kami tindak lanjuti untuk komunikasi dengan Prof. Wahyudi saya kira. Sekali lagi mohon maaf ini Bapak Ibu sekalian, baik yang bertanya di ruang chat maupun yang tadi sempat raise hand, namun kita memang dibatasi oleh waktu, mudah-mudahan bisa berlanjut di acara diskusi di lain kesempatan. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin saya akan mengakhiri sesi diskusi paparan dan diskusi ini, dan sangat menarik dan luar biasa antusias dari para peserta. Mudah-mudahan informasi yang kita diskusikan kali ini menjadi sesuatu yang bermanfaat, terutama untuk pembangunan kehutanan di Indonesia ya. Saya mohon maaf jika ada yang kurang berkenan dalam memfasilitasi acara sesi paparan dan diskusi ini. Selanjutnya saya kembalikan untuk kepada pembawa acara. Barangkali mungkin nanti ada pengumuman siapa-siapa yang mendapatkan door prize, kalau tidak salah ada 5 orang. Demikian dari saya, mohon maaf. Saya kembalikan ke Mbak Dila. Monggo Mbak Dila. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Bapak Moderator. Alhamdulillah, jamming session kita hari ini berlangsung sangat seru. Dari seluruh pertanyaan yang masuk ke kami, ada 21 pertanyaan, dan mohon maaf apabila semuanya kurang puas dengan jawaban yang telah diberikan. Mungkin bisa menghubungi lebih lanjut, mungkin para narasumber bisa memberikan alamat emailnya di chat room seperti itu. Kemudian untuk door prize,
untuk door prize, kami memilih 5 orang dari peserta yang sudah memberikan pertanyaan kepada kami dan sudah dijawab, yaitu satu, selamat kepada Bapak Warsito dari Manokwari. Kemudian yang kedua adalah Bapak Sutiono dari BRIN PRKRKTK. Kemudian yang ketiga adalah Bapak Wahyudi, Profesor Wahyudi dari UPR. Kemudian untuk kesetaraan gender ya, yang ketiga adalah Ibu Wuri Handayani dari PREE. Kemudian yang terakhir adalah Bapak Bugi dari BRIN. Terima kasih banyak semuanya. Semua itu dapat. Sudah dicatat tadi, Ibu Reni, siapa saja pemenang door prize pada hari ini? Sudah, Bu. Baik, terima kasih banyak Ibu Reni. Alhamdulillah, hari ini sudah bertahan sampai dengan akhir acara. Terima kasih Bapak Dr. Agung Budi Supangat selaku moderator. Untuk peserta, kami ingatkan lagi untuk mengisi presensi, tanda kehadiran, dan untuk sertifikat pada link yang sudah disediakan di fitur chat. Kemudian sertifikat akan dikirimkan secara bertahap bersamaan dengan materi presentasi. Puji syukur, Alhamdulillah, jamming session seri ke-12 dengan tema Mainstreaming Smart Agroforestry untuk mendukung ketahanan pangan nasional ini dapat terselenggara dengan baik. Terima kasih banyak atas partisipasi dari seluruh peserta, narasumber atas sharing ilmunya yang sangat bermanfaat dan membuka insight. Terima kasih banyak Bapak Moderator, Bapak Kepala Pusat Riset, dan tim admin dari Pusat Riset Ekologi dan Etnobiologi. Kami memohon maaf apabila ada penyampaian yang kurang berkenan, kendala teknis yang terjadi selama jamming session berlangsung, dan pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab karena kendala waktu. Demikian dari kami Kalris Reba. Sampai jumpa lagi pada jamming session BRIN seri-seri selanjutnya dengan sharing-sharing ilmu yang bermanfaat dan membuka wawasan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.